Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kalau beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Nah, ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman lihat ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu, Pak? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang, atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, yang Pekanbaru. tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. Ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Mbak, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Bram mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat atau kulit akte. Jadi sebenarnya itu pure tanah punya mayoritas. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang dia klaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial.
Itu bukan pondok pesantren setelah kita telusuri sebetulnya. Itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut lagi. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut 2 sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, karena beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram. Ya. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman lihat ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 99.
99, bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Di bawah sana. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu, Pak? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan, jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang, atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, yang Pekanbaru. tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. Ada dua. Nah, Oke. lalu dua-duanya, karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya, dijadikan dengan nama beliau. Oh, oke. Bang, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Ibrahim mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat semata kulit akte. Jadi sebenarnya Bang, itu pure tanah punya pemerintah. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Kenapa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren. Setelah kita telusuri sebetulnya, itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya.
Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh, aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, karena beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Halilintar. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman lihat ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Dibuat sama. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu Pak? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, yang Pekanbaru. tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. Ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Bang, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Bram mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan milik angker. Jadi sebenarnya itu pure tanah punya Halilintar. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya.
Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren setelah kita telusuri sebetulnya, itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro, ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kalau beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Halilintar. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90.
Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arqam. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arqam. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman lihat ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arqam, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu, Pak? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan, jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang, atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, yang Pekanbaru. tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. Ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Mbak, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Ibrahim mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan unit akte. Jadi sebenarnya memang itu pure tanah punya pemerintah. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren. Setelah kita telusuri sebetulnya, itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020.
Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh, aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, karena beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram. Ya. Nah, ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman lihat ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu, Pak? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, kalau berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, iya, tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Mbak, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Bram mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan milik akte. Jadi sebenarnya itu pure tanah punya Halilintar. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu.
Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Kenapa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang dia klaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren. Setelah kita telusuri sebetulnya, itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh, aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan.
Ini buktinya, bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, Oke. lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kalau beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Halilintar beliau. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al Ansor, yayasan itu dulu namanya Al Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman ya, Iya. akta pendirian yayasan Al Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al Arkom, bukan Al Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu Pak? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan, jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, kalau berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, yang Pekanbaru. tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. Ada dua. Nah, Oke. lalu dua-duanya, karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya, dijadikan ke nama beliau. Oh, oke. Mbak, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Bram mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan unit akte. Jadi sebenarnya memang itu pure tanah punya mayoritas. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren setelah kita telusuri sebetulnya. Itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit,
Semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan. Lanjut lagi. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut 2 sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan. Ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas lagi. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah 2 anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro, ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kayak beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Halilintar. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 99. Bukan 2012. Terjawab ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu Bang? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan jadi jumlahnya jadi
berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Mbak, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Ibrahim mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penangkapan kulit akte. Jadi sebenarnya memang itu pure tanah punya Marinita. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren. Setelah kita telusuri sebetulnya, itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh, aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia.
Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Bang? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, karena beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Realitas beliau. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman ya, akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu Bang? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan, jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. ada dua. Nah, Oke. lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Bang, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Bram mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan milik akte. Jadi sebenarnya begitu pure tanah punya Marinita. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu menjadi objek sengketa. Kenapa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang dia klaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial.
Itu bukan pondok pesantren setelah kita telusuri sebetulnya. Itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, karena beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram. Ya. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 99.
99, bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Di bawah sana. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu, Pak? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan, jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, kalau berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, yang Pekanbaru. tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. Ada dua. Nah, lalu dua-duanya, karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya, dijadikan ke nama beliau. Oh, Bang, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Ibrahim mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan milik angker. Jadi sebenarnya Bang, itu pure tanah punya pemerintah. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang dia klaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren. Setelah kita telusuri sebetulnya, itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya.
Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh, aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kalau beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Halilintar. Nah, ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Dibuat sama. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu Pak? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, yang Pekanbaru. tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. Ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Mbak, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Bram mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat atau kulit akte. Jadi sebenarnya itu pure tanah punya mayoritas. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya.
Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren. Setelah kita telusuri sebetulnya, itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh, aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro, ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kayak beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Halilintar. Nah, ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90.
Terus sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arqam. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arqam. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman ya, akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjawab ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arqam, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu, Bang? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan, jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, kalau berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Mbak, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Ibrahim mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan milik akte. Jadi sebenarnya itu pure tanah punya pemerintah. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren. Setelah kita telusuri sebetulnya, itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020.
Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh, aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Bang? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kalau beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman ya, akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu, Bang? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan, jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, iya, tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Bang, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Bram mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan milik akte. Jadi sebenarnya begitu pure tanah punya Halilintar. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu.
kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Kenapa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren setelah kita telusuri sebetulnya. Itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan.
Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, Oke. lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kalau beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Halilintar Beliau. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arqam. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arqam. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman lihat ya. Iya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arqam, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu Bang? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, yang Pekanbaru. tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, oke. Bang, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Bram mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan milik angker. Jadi sebenarnya itu pure tanah punya Halilintar. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang dia klaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren setelah kita telusuri sebetulnya. Itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit,
Semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan. Lanjut lagi. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut 2 sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan. Ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas lagi. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah 2 anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia. Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Pak? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kalau beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Halilintar. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Dan sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman lihat ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjawab ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu Bang? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan jadi jumlahnya jadi
berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang, atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, Iya, yang tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Mbak, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Ibrahim mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan milik akte. Jadi sebenarnya memang itu pure tanah punya pemerintah. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Kenapa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan. Di mana Halilintar Anovial Asmit membeli tanah tersebut dengan niat diperuntukkan sebagai pendidikan sosial. Itu bukan pondok pesantren. Setelah kita telusuri sebetulnya, itu adalah sebuah yayasan yang memang enggak tahu disebut kelompok atau oknum yayasan, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega, menjelaskan awal mula dua bidang tanah tersebut hingga akhirnya ayah dari Atta Halilintar melakukan gugatan di Pengadilan Pekanbaru. Sebelumnya tanah tersebut dibeli langsung oleh Halilintar Anovial Asmit dan sudah disertifikatkan sejak 1998. Saat itu, Anovial Asmit tidak pernah keberatan apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Namun sayang, justru dirinya digugat. Pak Ali, Anovial Asmit, semenjak beli tanah itu sudah disertifikatkan sampai di tahun 1998 dan 1999 tidak pernah istilah mengganggu dan keberatan, bahkan memberikan ruang pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan sosial khususnya pendidikan, lanjut Laki. Di tahun 2018 Pak Ali digugat pada 2018 pertama kali dan lucunya adalah gugatannya itu menuntut dua sertifikat atas nama Pak Halilintar itu dibatalkan, ironinya lagi selain minta dinyatakan pemiliknya adalah salah satu dari penggugat itu jadi nama perorangan bukan yayasan lagi, tegas Laki. Tidak berhenti di sana, Halilintar Anovial Asmit kembali digugat pada 2020. Gugatan itu berupa permintaan agar sertifikat tersebut dibatalkan dan menyatakan perorangan yang berhak atas tanah tersebut. Tapi putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hingga akhirnya Halilintar Anovial Asmit melayangkan gugatan ke Pengadilan Pekanbaru pada 2024 untuk meminta sertifikat sah miliknya. Nama ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Anovial Asmit tengah tersandung kasus sengketa tanah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansyar Pekanbaru, Riau. Ketika ditanya oleh awak media terkait kasus sang ayah, Atta Halilintar mengaku tak tahu mengenai permasalahannya. Atta pun meminta awak media menanyakannya langsung kepada sang ayah. Waduh, aku nggak tahu deh, aku nggak tahu jawabnya. Tanya yang bersangkutan aja deh, ujar Atta, Kamis, 14 Maret 2024. Ayah dua anak itu mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan dan masjid. Setahu aku sih, kalau nggak salah ya tanahnya diminta untuk buat pendidikan buat masjid gitu-gitu sih, ungkap Atta. Tak mau ikut campur urusan sang ayah, Atta pun enggan memberikan komentarnya lebih dalam dan bergegas meninggalkan wartawan. Nanti tanya langsung sama yang bersangkutan ya, kata dia.
Setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Pembeliannya itu dilakukan secara kolektif oleh yayasan. Ini buktinya. Bukti bayar ini, bukti bayar. Dibeli sama-sama gitu Bang? Iya, artinya uang ini dikumpulkan, lalu yang menyerahkan uang itu adalah Tuan Firdaus. Ini bukti bayarnya ini. Iya, oke. Nah, kalau beliau bukan lagi menjadi pengurus atau pimpinan yayasan, beliau harus diminta kembali menyerahkan aset tersebut. Dia nyumbang uang nggak beli tanah waktu itu Pak? Ada menyumbang? Tahu saya nggak ada. Tidak ada. Pak, mau nanya, ini kemarin kan sempat saya melakukan Zoom oleh pihak Bram gitu. Ya. Nah ini kemarin sempat mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli tahun sekitar 89 sampai 90. Terus sedangkan untuk yayasan tersebut baru dibangun sekitar tahun 2012. Itu gimana nih? Saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Ini harus diluruskan supaya menjadi tidak menjadi informasi atau penyesatan ya. Sebelum yayasan itu bernama Al-Ansor, yayasan itu dulu namanya Al-Arkom. Beliau inilah menjadi pimpinan Al-Arkom. Dan sangat keliru kalau dikatakan Al-Ansor itu berdirinya 2012 katanya. Ini akta pendirian. Teman-teman ya. Akta pendirian yayasan Al-Ansor itu tahun 98. Sorry, 99. 99. Bukan 2012. Terjauh ya. Tanah itu dibeli tahun 93. Waktu dibeli, nama yayasannya masih Al-Arkom, bukan Al-Ansor. Yang lain ada? Berapa hektar itu Bang? Luas tanahnya itu 16.000. Iya, karena ada pelebaran jalan jadi jumlahnya jadi berkurang sedikit untuk pengembangan jalan oleh pemerintah. Bang, berapa orang kepemilikan tanah yayasan itu Bang atas nama siapa? Berapa apa? Kan Kalau yang di Pekanbaru, iya, tadinya pemiliknya itu dibuatkan ke atas nama Haji Saifullah dan beliau. ada dua. Nah, lalu dua-duanya karena beliau pada saat itu adalah pimpinan, diambil alih dua-duanya dijadikan ke nama beliau. Oh, Bang, ini kemarin juga mengatakan bahwa pihak Bram mengatakan kalau ada salah satu itu namanya dipinjam dahulu untuk pembuatan surat penetapan unit akte. Jadi sebenarnya memang itu pure tanah punya pemerintah. Kemarin juga pihak sana statementnya seperti itu. Jadi gimana nih? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu menjadi objek sengketa. Kenapa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang diklaim itu letaknya ada di mana. Begitu ya. Pihak Halilintar Anovial Asmit, Ayahanda Atta Halilintar, buka suara terkait sengketa tanah yang saat ini dinilai merugikan nama baiknya. Manajemen Gen Halilintar dalam kanal YouTube Atta Halilintar bertajuk Neet Atalk melakukan klarifikasi. Jadi ini sangat sedih dan prihatin, berita ini sangat masif dan dirugikan terutama ayah Bang Atta, Abi Halilintar, karena media sangat gencar menggiring opini negatif bahwa Pak Halilintar merampas pondok pesantren, kata manajemen Gen Halilintar, Jumat, 15 Maret 2024. Ditegaskan oleh manajemen Gen Halilintar, permasalahan sertifikat tanah tersebut bukanlah sebuah pondok pesantren, melainkan yayasan.